Al-Quran mengajarkan bahwa bertuhan itu ya hanya kepada Allah semata. Tidak boleh bertuhan kepada selain Allah. Itu namanya musyrik atau tidak bertauhid. Ketika seseorang tidak bertauhid, maka dia telah meruntuhkan pondasi dari keagamaannya sendiri. Dia meruntuhkan bangunan keberagamaannya ketika tidak menjalankan ketauhidan dengan baik dan benar. Seluruh ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakohnya, umroh dan hajinya tidak lagi sebagai ibadah hanya karena Allah semata. Benarkah umat Islam dewasa ini tidak menjalankan ketauhidan itu dengan baik? Tidak bertuhan hanya kepada Allah semata yang kemudian menjadi salah satu penyebab atau variabel kemunduran umat Islam dewasa ini. Mari kita bahas di dalam program Perspektif kali ini dengan mencuplik sebagian dari buku saya yang berjudul Membonsai Islam. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Perspektif episode 152, di mana kita akan menutup seluruh rangkaian kajian kita terkait dengan kenapa umat Islam yang didesain sebagai umat teladan itu tidak lagi menjadi teladan seperti di zaman keemasannya. Ada 6 variabel yang hari ini kita akan memberikan kesimpulan terakhirnya. Yang sudah kita bahas, umat ini mengalami perpecahan, cerai-berai secara politik dan kekuasaan sehingga mengalami kelemahan. Variabel yang kedua yang menyebabkan kemunduran umat Islam jauh dari Al-Quran. Hanya diperlakukan secara ritual, seremonial, dan tidak dijalankan di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, umat Islam hampir-hampir mengharamkan akal di dalam memahami agama ini dan menjalankan dalam kehidupannya sehingga gampang diakal-akali. Yang keempat, umat Islam ini memisahkan agama dari ilmu pengetahuan. Seakan-akan agama hanyalah urusan peribadatan khusus atau peribadatan mahdhoh, ritual dan seremonial belaka. Kalau sudah sholat, puasa, zakat, haji, maka selesailah beragamanya. Padahal kita tahu bahwa isi Al-Quran itu bukan hanya soal mengajari peribadatan mahdhoh itu, yang hanya sekitar 150 ayat belaka, tetapi mengajarkan ketauhidan sebagai pondasinya dan kemudian ilmu pengetahuan dan peribadatan muamalah terkait dengan urusan-urusan keduniawian dan urusan-urusan kemanusiaan. Kemudian yang kelima yang sudah kita bahas di episode yang lalu, yang menyebabkan kemunduran umat Islam adalah umat Islam terjebak kepada ritual belaka. Dan hari ini kita akan membahas variabel yang terakhir dari penyebab kemunduran umat Islam. Bahwa sebagian besar dari kita ini ternyata ketauhidannya bermasalah. Kita ternyata tidak hanya bertuhan kepada Allah semata, melainkan kita bertuhan kepada segala macam yang menjadi kepentingan dan keutamaan dalam kehidupan kita. Sahabat sekalian, marilah kita kaji bagaimana seharusnya bertuhan yang diajarkan oleh agama ini. Yang pertama terkait dengan definisi bertuhan. Sebetulnya bagaimanakah bertuhan itu? Tuhan adalah sesuatu yang kita pentingkan. Lebih penting dari segala macam di dalam kehidupan kita. Maka dia bertuhan kepada sesuatu itu. Satu, mementingkan. Yang kedua, mengutamakan. Kalau dibandingkan dengan yang lain-lain, maka dia akan mengutamakan bertuhan kepada Allah misalnya yang diajarkan oleh agama ini. Yang ketiga, tempat bergantung. Kalau seseorang bergantungnya hanya kepada Allah dan tidak bergantung kepada yang lain-lain, maka dia telah bertuhan kepada Allah. Sebaliknya kalau dia bergantung kepada segala macam, maka dia telah bertuhan kepada segala macam itu.
Yang berikutnya lagi, bertuhan itu adalah memuliakan dan mengagungkan lebih dari segala macam kemuliaan yang ada di dunia, termasuk kemuliaan dirinya sendiri, kemuliaan terkait dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Dia memuliakan dan mengagungkan Allah, maka dia bertuhan kepada Allah. Dan kemudian dia menyembah Allah sebagai Tuhannya. Artinya menyembah itu bukan hanya bersifat fisikal dalam gerakan-gerakan seperti sholat yang menyembah, ruku, bersujud dan seterusnya, tetapi lebih dalam secara filosofis, menyembah itu adalah memuliakan, mengagungkan, mengutamakan, tempat bergantung, tidak menduakan dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai bertuhan hanya kepada Allah semata. Nah, masalahnya kalau kita lihat di dalam praktek kehidupan kita, apakah kita sudah bertuhan kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya, yang digambarkan sebagai memurnikan ketauhidan hanya kepada Allah. Ternyata pada prakteknya kita ini tidak memurnikan ketauhidan bertuhan hanya kepada Allah. Kita menjadikan Tuhan atau menjadikan Allah itu sebagai tambal butuh misalnya dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak sedang membutuhkan Allah, maka kita lupa Allah. Dan ketika sedang butuh Allah, maka kita berdoa kepada Allah, minta tolong, minta bantuan dan seterusnya. Itu artinya sebagian saja kita bertuhan kepada Allah, tidak total di dalam bertuhan kepada Allah. Allah seringkali juga tidak kita tempatkan sebagai sesuatu yang paling penting dan utama. Ketika ada pilihan-pilihan terkait dengan kepentingan kita, maka tidak jarang atau bisa terjadi kemudian kita menomorduakan Allah, menomortigakan dan seterusnya, lebih memilih sesuatu yang kita anggap urgen dan penting pada saat itu. Itu artinya kita tidak mempertuhankan Allah dalam arti yang sebenarnya. Juga tidak menjadi tempat bergantung. Artinya kita bergantung kepada banyak hal. Ada orang bergantung kepada harta bendanya. Ketika harta bendanya mengalami masalah, mengalami kehancuran, atau kemudian bangkrut dan seterusnya, dia bisa mengalami kegilaan. Dia bergantung sepenuhnya atau sangat bergantung kepada harta bendanya. Lupa bahwa harta benda itu sesungguhnya adalah bukan sesuatu yang hakiki. Bisa hilang, bisa lenyap, bisa muncul berlimpah, kemudian bisa bangkrut dan seterusnya. Dan justru Allah lah yang menjadi sumber dari rezeki kita. Dialah yang memiliki segalanya dan mengaruniakan rezeki termasuk harta benda itu kepada kita. Dan seterusnya, pada prakteknya seringkali kita tidak mengutamakan, memuliakan, bergantung kepada Allah semata. Padahal ajaran ketauhidan itu, bahkan ingatan kita itu dipatrikan, dilekatkan dengan eksistensi Allah di dalam seluruh kesadaran kita. Sehingga digambarkan kita ini atau diajari kita ini untuk senantiasa berzikir, ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Itu menggambarkan atau menyimbolkan dalam keadaan apapun kita senantiasa menghadirkan Allah di dalam seluruh kesadaran kita. Bangun tidur ingat Allah, makan ingat Allah, mandi ingat Allah, bekerja ingat Allah, di jalan ingat Allah, sampai tidur kembali senantiasa ingat Allah. Itulah yang disebut sebagai bertuhan hanya kepada Allah, bertauhid, mengesakan dan menghadirkan Allah dalam seluruh horizon kesadaran kita. Maka sebaliknya ketika kita tidak bertauhid, hanya menjadikan Tuhan sebagai tambal butuh, sebagai pelengkap penderita bahkan dalam kehidupan kita, dan kemudian hanya mementingkan identitas dirinya, kelompoknya, bendera, baju, dan sebagainya termasuk partai politik, kepentingan bisnis, kekuasaan, maka sesungguhnya kita telah menduakan Allah sebagai Tuhan dan itu akan menjadi masalah
yang menghancurkan di masa depan kita semua. Maka sahabat sekalian, marilah kita ikuti petunjuk dari dalam Al-Quran agar umat ini mengalami kemajuan kembali dikarenakan salah satu poin yang sangat mendasar adalah memurnikan ketauhidannya. Kalau semuanya karena Allah semata, maka umat Islam ini akan bersatu kembali. Maka dia akan mengikuti petunjuk dari dalam Al-Quran dipraktekkan secara istiqomah. Maka dia akan mendengarkan perintah Allah untuk menggunakan akal kecerdasannya di dalam memahami dan menjalankan agama ini. Dan kemudian dia akan mengikuti perintah Allah untuk tidak memisahkan agama ini dari ilmu pengetahuan. Dan kemudian ibadah-ibadahnya tidak bersifat ritual dan seremonial belaka. Tidak terjebak ke dalam ritual ibadahnya, melainkan menuju kepada hakikat dari peribadatannya. Yang semua itu sesungguhnya adalah makna dari bertauhid hanya kepada Allah semata. Misalnya yang dikemukakan Allah dalam satu surat yang sangat kita kenal, kita hafal, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Atau di dalam surat Al-Qasas 88 di mana Allah sama sekali tidak mau diduakan dengan Tuhan-Tuhan yang lain selain dia. Janganlah kamu sembah bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Segala sesuatu pasti bakal binasa kecuali Allah semata. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu semua bakal dikembalikan. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kalian menyembah bersama dengan Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi jangankan meninggalkan Allah, bersama dengan Tuhan-Tuhan yang lain saja, ayat ini mengatakan tidak boleh. Jangan kalian menyembah bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Kenapa? Karena begitu kita melakukan itu, maka kita akan menjurus kepada kemusyrikan, dan kemusyrikan itu akan menghancurkan masa depan kita sendiri fid dunya wal akhirah. Dan kemudian Allah berfirman di dalam surat Shaf ayat 10 dan 11. Hei orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi sahabat sekalian, poin pentingnya adalah jika umat Islam ini ingin menjadi umat teladan seperti didesainkan oleh Al-Quran, maka kembalikanlah semua itu di dalam ketauhidan yang utuh, yang dimurnikan hanya kepada Allah semata. Maka akan muncullah satu peradaban di dalam ridhonya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur rahmatan lil alamin. Rahmat penuh kasih dan kemanfaatan bagi semesta alam.